Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Andriani dengan NIM 1803644 akan mempresentasikan outline seminar literatur kimia dengan judul Sintesis Karbon Aktif dari Kulit Ubi Kayu untuk Penyerapan Logam Berat dengan dosen pengampu Bapak Umar Kalmar Nizar, MSI, PhD. Latar belakangnya, logam berat atau Pb, Fe, Cu adalah polutan berat yang diatur oleh Undang-Undang Nasional karena efeknya yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Logam berat ini pencemaran logam berat ini adalah masuknya zat logam dalam tempat yang tidak semestinya yang sangat berbahaya. Misalnya logam yang dibebaskan dari proses kimiawi dan aktivitas gunung berapi, abrasi pantai, logam dari debu, Mg, Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Co, dan lain-lain. Logam berat ini dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan. Beberapa dari logam berat tersebut berdampak negatif terhadap tubuh manusia, misalnya tumbuhnya penyakit yang berbahaya. Untuk penyerapan logam berat, beberapa teknik telah digunakan seperti degradasi elektrokimia, oksidasi kimia, degradasi fotokatalitik, teknik membran, degradasi kimia atau biologi, reintegrasi, dan absorpsi. Nah, di antara teknik tersebut, proses yang paling populer adalah proses absorpsi. Proses absorpsi ini pengoperasiannya yang mudah, ekonomis, dan pembentukan produk sampingan yang tidak beracun. Dalam hal ini, bahan berbasis oksida, grafin, zeolit, karbon, dan lain-lain memungkinkan zat tertentu secara ekstensif disimpan pada permukaannya. Di antara beberapa absorpsi ini digunakan karbon aktif untuk penyerapan absorpsi, di mana keuntungan dari karbon aktif ini yaitu permukaan yang besar, struktur berpori, reaktivitas permukaan, dan rendah biaya produksi. Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung banyak hemiselulosa dan pati. Karbon aktif ini dapat mengabsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau pada volume, pori-pori, dan luas permukaan bergantung pada sifat absorpsi. Dia serap karbon terhadap berat karbon aktif. Saat ini beberapa bahan seperti ampas tebu, gambut, kayu, dan lain-lain sedang digunakan untuk pembuatan karbon absorben aktif. Salah satu sumber limbah organik yang potensial digunakan sebagai karbon adalah kulit ubi kayu, di mana kulit ubi kayu ini mengandung 71,5% pati dan 14-50% serat yang terutama terdiri dari selulosa dan polisakarida non-pati lainnya, sehingga berpotensi digunakan sebagai karbon aktif untuk penyerapan logam berat. Untuk tujuan penulisannya, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang penyerapan logam berat dengan menggunakan karbon aktif. Yang kedua, menjelaskan tentang sintesis karbon aktif dari kulit ubi kayu. Selanjutnya, manfaat penulisannya. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang penyerapan logam berat dengan menggunakan karbon aktif. Yang kedua, memberikan informasi tentang sintesis karbon aktif dari kulit ubi kayu. Selanjutnya itu masuk ke tinjauan pustaka yang pertama itu logam berat. Pencemaran lingkungan terhadap logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan. Pencemaran logam adalah masuknya zat logam dalam tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya. Pencemaran logam berat ini harus dikontrol atau dikendalikan, salah satunya dengan karbon aktif melalui penyerapan absorpsi. Selanjutnya, absorpsi atau penyerapan adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul, atau ion memasuki fase ruah, bahan, cair, atau padat. Proses absorpsi berarti bahwa zat menangkap dan memindahkan energi. Proses gas atau cair yang menembus ke dalam badan absorben secara umum dikenal sebagai absorpsi. Penyerapan absorpsi yang berasal dari limbah organik, salah satunya yang potensial digunakan adalah karbon aktif dari kulit ubi kayu. Karbon aktif kulit ubi kayu.
Singkong atau ubi kayu adalah salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menempati perangkat ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Pati singkong adalah komoditas yang mempunyai nilai tinggi untuk berbagai industri seperti pembuatan bir, makanan, kertas, dan plastik. Limbah kulit singkong yang dihasilkan oleh industri menjadi perhatian besar terhadap lingkungan, karena penanganan limbah yang tidak tepat akan menimbulkan masalah lingkungan akibat pelepasan hidrogen cyanida atau HCN. Kandungan pati kulit singkong ini mengandung 71% pati dan 41-50% hemiselulosa lainnya, sehingga berpotensial digunakan sebagai karbon aktif. Pada penelitian ini akan dikarakterisasi dengan yang pertama yaitu dengan SEM, di mana SEM ini digunakan untuk melihat permukaan citra suatu bahan. Selain itu juga dapat memberikan informasi terkait komposisi kimia dalam suatu bahan, baik bahan konduktif maupun bahan non-konduktif. Yang kedua yaitu menggunakan XRD, di mana XRD ini mempelajari struktur kristal berdasarkan intensitas puncak, informasi tentang struktur kristal, posisi atom, faktor suhu atau penempatan, serta analisis tekstur dari fase kuantitatif dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu menggunakan SSA, di mana spektra serapan atom ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel elektron pada atom yang tereksidasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu tertentu dengan menyerap energi pada panjang gelombang tertentu. Baiklah, terima kasih.